Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram, kelas 1A dengan NIM P07131123 Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Jadi Mutakin, MPD SPD. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk aktivitas ilmiah. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat keniscayaan. Pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance universitas di Eropa. Bila pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralisme, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandangan manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik hadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualisme, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi saran untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politis
tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber historis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awal dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan UUD 1945, alinea keempat, Pembukaan UUD 1945, yaitu pada kata mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, dan seterusnya. Sumber historis yang lain dikemukakan oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu Prof. Notonegoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Hardijasomantri dalam sambutan seminar tersebut, menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan, dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Koesnadi 1987. Selanjutnya, sumber sosiologis sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Terdapat pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka akan dilakukan penolakan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan saat terjadi perkembangan iptek. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain: yang pertama, pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Yang kedua, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962. Yang ketiga, Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 18 September 1986 di Jakarta. 4. Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP dan Masyarakat Ilmiah 10 Januari 2010 di Serpong. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional 2006. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, atau Titus DKK 1984.
mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, esensi. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK sesuai dengan sila-sila Pancasila seperti yang dikemukakan oleh Prof. Wahyudi Setiawan, yaitu 1. Sila pertama, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. 2. Sila kedua, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. 3. Sila ketiga, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sila keempat, pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila kelima, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Yang kedua, urgensi. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit mengembangkan ilmu saja. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.